Tetapi saya rasa ditetapkannya Ferry Irawan menjadi tersangka nantinya akan dirasakan cukup. Dan sepertinya apa yang akan dipilih adalah pesan saya tetap sama, yaitu sabar. Dan semoga dengan yang berikutnya ini akan lebih baik daripada yang sekarang. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri. Yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Vena Melinda ini mantap bercerai dari suaminya Ferry Irawan. Betul banget, mereka masih suami istri. Dan tentu saja ini harus diajukan karena dalam Islam tidak bisa wanita menceraikan laki-laki atau suaminya. Nah, setelah bercerai nanti, akankah laporannya dicabut atau damai? Atau proses akan jalan terus? Seperti kita ketahui, Vena Melinda menggandeng lawyer kawakan Hotman Paris Hutapea. Tapi di seberang sana, Ferry Irawan juga diwakili oleh Jeffrey Simatupang yang merupakan tim dari Pak Hotma Sitompul. Saya tidak tahu apakah ini berkaitan atau beliau melakukan ini sendirian. Tetapi mengingat bahwa ada dua pengacara kelas kakap di sini, apakah ini akan berlanjut kepada tahap yang berikutnya? Ataukah ini akan berakhir dengan damai? Nah, kita akan lihat menggunakan kartu-kartu yang saya pegang ini. Kartu pertama adalah kartu The Two of Wands. Mungkin saat kemarin tidak melihat jauh ke depan, tapi saat ini, saat Vena Melinda akhirnya bertemu dengan anak-anaknya dan dia memiliki waktu untuk bisa mengingat kembali apa yang terjadi dan apa yang harus diputuskan untuk masa depannya nanti, maka saya pikir kemarahan itu masih tetap ada. Tetapi sebagai seorang wanita, apalagi seorang ibu yang memiliki dua anak laki-laki, saya lihat Mama Vena atau Vena Melinda ini sepertinya juga ada perasaan tidak tega jika harus melihat seseorang ini akhirnya harus dibui atau dipenjara. Sekarang memang statusnya ditahan dan ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan untuk mempermudah penyidikan dari kepolisian. Tetapi saya melihat jauh ke depan bahwa sepertinya apa yang akan muncul ini adalah perasaan tidak tega saat melihat Ferry Irawan ini harus mendekam di tahanan, bahkan saat ini. Dan jika kasus ini terus berlanjut dan membayangkan jika nanti ternyata Ferry Irawan harus, jika kalah ya nanti ya, mendekam di tahanan atau di penjara, ini adalah hal-hal yang mungkin tidak bisa terbayang dan difikirkan oleh seorang Mama Vena Melinda ini. Tapi kan menurut pengakuannya sudah di KDRT dan sudah jelas bahwa ingin bercerai, tapi kita nggak pernah tahu karena wanita ini pemikirannya itu suka ajaib. Dan yang paling penting wanita itu seringnya nggak tegaan. Dan setelah kemarin itu melapor, terus kemudian akhirnya ditetapkan menjadi tersangka, dan terus kemudian ditahan, nanti saya lihat bahwa Vena Melinda akan merasa bahwa itu sudah cukup untuknya. Bahwa paling tidak dia ingin menunjukkan kepada semuanya bahwa apa yang terjadi ini adalah sesuatu yang diyakininya ini terjadi, yaitu KDRT itu tadi. Nah, yang akan kita lihat adalah dari pihak Ferry Irawan. Apakah mereka akan mencoba untuk membuktikan bahwa yang terjadi bukan seperti apa yang diakui oleh Vena Melinda, ataukah ya menuju ke perdamaian saja dan menyelesaikan ini semua di belakang layar. Tapi saya rasa ditetapkannya Ferry Irawan menjadi tersangka nantinya akan dirasakan cukup. Dan sepertinya apa yang akan dipilih adalah tidak ingin berlarut, tidak ingin ini semuanya akhirnya menyita tenaga, waktu, dan biaya. Maka saya pikir sepertinya yang akan dipilih nanti adalah menuju ke perdamaian. Apakah ini harus mencabut laporan? Kita belum akan tahu. Tetapi yang pasti saya melihat bahwa di akhirnya nanti Vena Melinda ini memaafkan Ferry Irawan. Memaafkan bukan berarti membenarkan apa yang dia akui ini tadi. Tetapi memaafkan di sini adalah menerima apa yang terjadi, tidak ingin menuntut lebih jauh lagi, dan mungkin ini lebih mendekati ke kata damai. Di mana ini semua tidak akan dipermasalahkan secara hukum, tapi ya tetap ingin bercerai. Mengapa seperti itu? Karena saya pikir sebelum-sebelumnya pun dia sudah memaafkan. Jadi berulang kali memaafkan, dan kalau kali ini harus memaafkan, mungkin saja ini adalah maaf terakhir yang akan bisa diberikan. Dan jika ternyata Ferry Irawan tetap ingin melanjutkan rumah tangganya pun sekalipun, ini tidak akan terjadi di kedepan hari nanti. Ini semua sudah cukup dan Vena Melinda tidak ingin meneruskan lagi. Dan walaupun mungkin kalau anak-anaknya di sini meminta mamanya ini untuk meneruskan kasusnya, agar apa yang diyakini ini tadi, ya orang yang dianggap melakukan ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi saya pikir itulah seorang wanita. Pemaaf bukan artinya membenarkan ya, tapi merasa bahwa kalau saya pikir di sini adalah apa yang diterima dan hukuman sosial dari masyarakat itu sudah cukup
untuk membuat seorang Ferry Irawan ini akhirnya menghadapi stigma sosial bahwa dia telah dianggap melakukan KDRT ini tadi. Betul sekali, hidung Vena Melinda di sini terfoto berdarah. Tetapi apa yang terjadi kalau kita melihat kepada penegakan kasus jika ini memang dilaporkan ke kepolisian? Maka harus dicari bukti-bukti bahwa apa yang terjadi memang seperti apa yang diakui. Dan belum akan ditentukan siapa yang benar dan salah hingga terjadi sidang di pengadilan dan diputuskan oleh hakim siapa yang akan benar dan siapa yang akan bersalah pada akhirnya nanti. Tetapi dengan semua yang berkembang, semua yang beredar, semua orang sudah menganggap bahwa yang terjadi adalah KDRT. Dan hukuman sosial dari masyarakat ini sudah mulai ditimpakan. Dan saya pikir ini adalah hukuman yang lebih berat dibandingkan hukuman badan di penjara atau dibui berapapun lamanya. Sulit membayangkan jalan di tempat umum, semua orang mengenal kita dan menganggap kita sebagai seseorang yang telah melakukan KDRT kepada orang yang kita akui, kita sayangi. Walaupun mungkin ini belum akan terbukti di pengadilan nanti. Saya katakan lagi bahwa ini bukanlah damai diartikan membenarkan, tetapi melihat sesuatu yang lebih penting lagi di kedepannya nanti. Bahwa banyak hal yang harus dikerjakan dan tidak larut dengan sesuatu yang terjadi. Menaruh ini semua di masa lalu dan mengambil hikmah dari semua yang dialami. Tapi kalau saya, harapannya adalah tidak mencabut laporan dan silahkan terus dilakukan agar mengetahui apa yang sebenarnya terjadi di sini. Bukan juga saya meragukan apa yang dialami oleh Mama Vena Melinda, tetapi agar menjadi contoh kepada semua orang di seluruh Indonesia bahwa kasus serupa ini tidak bisa dibiarkan berakhir hanya dengan damai. Tapi apapun tadi, saya kira kalau kita menanyakan tentang seperti apa nasib Mama Vena Melinda nanti, saya pikir kejadian ini akan membawanya menjadi seorang wanita yang dia saat ini kan menyalonkan lagi ya menjadi wakil rakyat. Akan mungkin disematkan sebagai seorang pejuang anti KDRT seperti itu. Dan bahkan ini akan memberikan simpati dari ibu-ibu yang mungkin akan bersimpati kepada dia di dapilnya nanti. Dan saya yakin elektabilitasnya pasti akan naik. Bukan artinya menganggap memanfaatkan, bukan. Tetapi sama seperti yang kejadian dengan Pak Ridwan Kamil kemarin. Simpati dari masyarakat kemudian berubah menjadi dukungan. Dan jika ternyata dia benar-benar seorang wakil rakyat, maka saya pikir Mama Vena di tempat dan waktu yang tepat untuk menyuarakan anti KDRT ini karena dia sendiri mengaku telah mengalaminya. Dan apakah nanti akan menikah lagi? Bercerai dengan sekarang, saya pikir dia akan menikah lagi. Walaupun kegalauan dan kegamangan setelah 9 tahun menikah difikirkan berjumpa dengan jodohnya, maka terus kemudian akhirnya terjadi seperti sekarang ini, tapi saya yakin dia akan menikah. Cuman yang pasti akan ada hitam dan putih di sini. Ada perbedaan yang sangat mencolok. Dia tidak akan menikah dengan artis lagi. Dan sepertinya dia akan menikah dengan seorang pengusaha yang memiliki level dan kedudukan yang mungkin akan sama. Atau mungkin wakil rakyat juga, kita belum tahu. Tetapi yang pasti pernikahan ini tidak akan selama waktu tunggunya seperti kemarin. Dan semoga dengan yang berikutnya ini akan lebih baik daripada yang sekarang. Lalu seperti apa jika ternyata ini dilanjutkan kasusnya? Saya pikir sih ini akan jadi sesuatu yang sulit. Karena masyarakat Indonesia yang terutama netizennya ini emak-emak itu sudah menjatuhkan vonis mereka. Di luar apapun yang terjadi di sini, ada bukti bahwa Vena Melinda hidungnya berdarah, dan walaupun tidak ada bukti secara langsung ini disebabkan oleh Ferry, tetapi tidak ada bukti juga yang menunjukkan bahwa Ferry bukan pelakunya. Maka ini menyisakan antara apa yang terjadi di ruangan itu, di kamar hotel tersebut, dan asumsi sanksi dari masyarakat. Dan vonis sudah dijatuhkan, dan butuh keajaiban untuk seorang Ferry Irawan keluar dari kasus ini. Maka jika kemarin saya memesankan kepada seorang Ferry Irawan, saya ingin berpesan kepada semua suami, pacar, laki-laki yang ada di sana. Pesan saya tetap sama, yaitu sabar. Terima kasih untuk kalian semua yang menonton tayangan ini. Tetap mari kita lawan bentuk kekerasan apapun itu, baik dalam rumah tangga maupun di lingkungan apapun. Dan jika hal itu terjadi, maka jangan berpikir lama lagi, laporkan. Walaupun mungkin kalian bertanya-tanya apakah itu KDRT atau bukan. Laporkan saja terlebih dahulu.